Supply Chain Management Approach. Apa itu Supply Chain Management Approach? Manajemen rantai pasokan. Jadi sebelum itu, manajemen rantai pasokan adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Artinya, barang diproduksi dalam jumlah yang tepat, pada saat yang tepat, dan pada tempat yang tepat, dengan tujuan mencapai biaya dari sistem secara keseluruhan yang meminimum dan juga mencapai tingkat pelayanan yang diinginkan. Jadi, dalam proses bisnis, rantai pasok sangat penting sebab meliputi keseluruhan proses dari mulai riset pasar, menentukan produk, merumuskan strategi produk dan pemasaran, serta mengurusi proses suplai bahan baku produksi, sampai ke proses produksi dan mendistribusikannya kepada konsumen. Akhir semua dipikirkan oleh manajemen pada posisi. Jadi, pendekatan pada manajemen rantai pasok, pendekatan supply chain management dilakukan dengan melibatkan semua interaksi seperti pada diagram di samping. Baik, berikut ini merupakan pemain utama yang terlibat dalam rantai pasok menurut Indraji dan Joko Prano tahun 2022. Yang pertama itu ada supplier atau chain 1. Rantai pada pasok dimulai dari chain 1 yang merupakan sumber penyedia bahan pertama. Jadi di sini adalah tempat di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Jadi bahan pertama di sini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, suku cadang, dan barang dagang. Selanjutnya ada supplier manufaktur atau dengan kode chain 1-2. Rantai pertama tadi itu dilanjutkan dengan rantai yang kedua, yaitu manufaktur, yang merupakan tempat mengkonversi ataupun menyelesaikan barang atau finishing. Jadi hubungan kedua mata rantai tersebut sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan. Nah, misalnya di sini menghemat inventory carrying cost dengan mengembangkan konsep supplier partnering. Yang ketiga itu ada distributor atau supplier manufaktur, distributor dengan kode chain 1-2-3. Dalam tahap ini, barang jadi yang dihasilkan disalurkan kepada pelanggan, di mana biasanya menggunakan jasa distributor atau wholesaler yang merupakan pedagang besar dalam jumlah yang besar juga. Yang keempat itu ada retailer, atau dengan kode supplier manufaktur distribution retailer outlets, dengan kode chain 1-2-3-4. Dari pedagang besar tadi, barang disalurkan ke toko pengecer atau retail outlets. Jadi walaupun ada beberapa pabrik yang langsung menjual barang hasil produksinya kepada pelanggan atau customer, namun secara relatif jumlahnya tidak banyak dan kebanyakan menggunakan pola seperti yang di atas. Dan yang terakhir itu ada supplier manufaktur distribution, retailer outlets atau customer chain dengan kode chain 1-2-3-4-5. Jadi, di sini pelanggan merupakan rantai terakhir yang dilalui dalam rantai pasok. Dalam konteks ini, sebagai end user pada rantai ini, terjadi transaksi antara retailer dan pelanggan yang meliputi seluruh proses yang secara langsung meliputi penerimaan barang sekaligus memenuhi permintaan pelanggan. Yang selanjutnya, jadi, keberhasilan manajemen rantai pasok itu yang akan memerlukan yang pertama, dukungan sumber daya manusia, yaitu dari pemimpinnya dan komitmen untuk berubah. Yang kedua, itu memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan atau
atau sejauh mana perubahan yang akan dilakukan ke depannya. Yang ketiga itu menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasoknya. Dan yang paling terakhir yaitu komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan rantai pasok yaitu yang pertama itu ada sasaran pasar atau market coverage objectives. Untuk membuat sasaran lingkup pasar ini, manajemen harus mempertimbangkan perilaku pembelian pelanggan, tipe distribusi yang akan kita gunakan, dan struktur rantai pasok, dan yang terakhir juga itu tingkat pengendalian yang dibutuhkan untuk keberhasilan rantai pasok yang akan kita tetapkan. Yang selanjutnya, yaitu yang kedua, ada perilaku pembeli pelanggan atau customer buying behavior. Jadi motif pembelian dari segmen potensial pelanggan harus ditentukan juga untuk mendesain rantai pasok yang akan kita lakukan secara efisien dan efektif. Analisis ini memungkinkan desainer untuk menentukan segmen retail yang paling mampu mencapai target pasar. Jadi bagian marketing industri juga harus mengidentifikasikan pengguna yang berpotensial dan menentukan bagaimana para pelanggan ini akan membuat keputusan pembelian. Sehingga proses pembuatan keputusan para pembeli dalam industri bergantung pada perusahaan pengguna, perusahaan perlengkapan orisinil, dan distributor. Yang ketiga, ada tipe distribusi. Jadi ini yang paling terakhir. Pada tipe distribusi, terdapat 3 tipe dasar distribusi yang dapat digunakan untuk menyediakan produk bagi para konsumen. Yang pertama itu ada distribusi intensif. Distribusi intensif ini merupakan atau memiliki arti bahwa produk-produk yang didistribusikan dijual sebanyak mungkin ke retail atau pedagang grosir. Yang kedua, yaitu ada jenis distribusi selektif. Jadi distribusi selektif ini sangat cocok untuk toko yang dapat menjual produk terbatas, tetapi tidak untuk tingkat yang eksklusif. Jadi contohnya di sini kita dapat melihat yaitu untuk produk yang dikategorikan seperti sandang, peralatan, televisi atau perlengkapan stereo, perabotan rumah, dan yang terakhir itu ada juga perlengkapan olahraga. Yang selanjutnya, yang ketiga atau C, distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif ini apabila sebuah toko tunggal diberikan hak eksklusif untuk menjual produk pada daerah tertentu. Jadi produk-produk seperti otomobil atau beberapa peralatan utama atau beberapa jenis perabotan dan beberapa macam pakaian tertentu yang memiliki tingkat loyalitas merek pelanggan yang tinggi dapat disalurkan secara eksklusif. Yang selanjutnya yaitu proses-proses bisnis inti manajemen rantai pasok, yaitu meliputi yang pertama itu ada customer relationship atau manajemen atau CRM. Yang kedua itu ada customer service management atau CSM. Yang ketiga itu demand management. Yang keempat itu ada customer demand fulfillment. Yang kelima itu ada manufacturing flow management. Yang keenam itu ada procurement. Yang ketujuh pengembangan produk dan komersialisasi. Dan yang terakhir yaitu adalah retur. Jadi untuk yang pertama customer relationship management ini berhubungan dengan pelanggan. Jadi di sini beberapa bagian inti manajemen akan langsung berhubungan dengan pelanggan. Yang kedua yaitu customer service management, sama hampir mirip dengan yang nomor 1, yaitu kita melakukan service bagaimana kita berhubungan dengan pelanggan. Yang ketiga itu ada demand management. Jadi biasanya inti manajemen di sini yaitu membagi tugasnya dengan untuk memenuhi kemauan konsumen atau permintaan konsumen. Yang keempat itu ada customer demand fulfillment. Jadi
sangat berhubungan sekali dengan demand management. Yang kelima itu seperti yang tadi, manufacturing flow management. Jadi di sini proses inti manajemen akan melakukan bagaimana flow management akan dilakukan untuk demi pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan permintaan demand si customer. Yang keenam itu ada procurement atau pengadaan, mulai dari itu pengadaan barang atau material atau pengadaan juga dengan metode manajemen untuk mengadakan atau memilih dan juga memberikan planning kepada bagian production. Yang ketujuh itu pengembangan produk dan komersialisasi seperti yang tadi, dan yang terakhir retur apabila barang, quality, quantity yang diminta oleh customer itu tidak sesuai dengan permintaannya, sehingga kita butuh manajemen untuk bagian retur atau pengembalian barang. Baiklah, sekian dari penjelasan singkat saya, semoga dapat membantu. Terima kasih atas perhatiannya.